Sampah, satu kata yang hingga saat ini masih menjadi mimpi buruk bagi kita semua. Bau, kotor, sumber penyakit menjadi kata lain yang dapat mendeskripsikan sampah. Namun, bagaimana jika ada satu kata lain yang bersembunyi di balik kata sampah? Mikroplastik, potongan atau partikel kecil dari sampah yang berukuran kurang dari 5 mm. Dan dari situlah perjalanan kami dimulai. Aduh, Saat dalam perjalanan menyusuri kali, jujur saja, kami sudah mencium bau yang menyengat. Kali yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, justru menjadi sumber ancaman. Langkah kami selanjutnya terhenti pada TPS yang letaknya tepat di bantaran kali. Saya buang sampah itu jalan dulu di bantaran kali di sungai itu. Bapak Sudiono bekerja setiap hari ditemani 2 orang rekannya. Mereka tidak dilengkapi dengan APD yang lengkap. Hanya bermodalkan sepatu boots hitam, mereka rela mempertaruhkan kesehatan mereka. Berhadapan dengan bau menyengat dan bakteri E. coli setiap harinya. itu biasanya dari orang-orang di sekitar sini apa kiriman dari mana gitu? Ada yang dari sekitaran sini, ada yang orang lewat, ada yang kiriman dari sepanjang saluran ini, Mbak. Oh, berarti ini emang biasa udah kayak gini ya, Pak ya? Iya, udah biasa dari dulu, Oh. udah pakai ada screennya dari dulu. Tapi, ancaman ini bukan hanya dirasakan oleh mereka yang bekerja di sana. Tepat di sekitar bantaran Kali Tebu, ada wajah-wajah yang setiap harinya hidup berdampingan dengan kondisi ini, tanpa pilihan, tanpa tahu sepenuhnya apa yang mengancam mereka. Padahal dari pemerintah sudah dianjurkan apabila buang sampah di sungai dikenakan denda. Dulu kalau nggak salah 50.000 kalau nggak salah. Sampai sekarang nggak ada tindak lanjutnya. Ya bebas saja mereka buang-buang aja. Sampah-sampahnya rusuhan, sampah-sampahnya kayu-kayu gak dipakai, terus kabel-kabel. Kadang kalau malam itu diobong deh uangnya. Lah itu kadang kan dibobosi kan Ya, asapnya iya. ya. Di tengah semua yang kami lihat dan kami rasakan hari ini, bau yang menyengat, wajah-wajah yang lelah, dan tangan kecil yang bermain di pinggiran kali kotor, terbesit satu pertanyaan di benak kami. Apakah ada yang benar-benar peduli? Apakah ada yang mau bertindak? Pertanyaan itu terus terbesit dalam benak kami hingga kami bertemu dengan mereka yang sudah lebih dulu bergerak, jauh sebelum kami tiba di sini. Ekotok bukan sekedar organisasi lingkungan biasa, melainkan garda terdepan yang selalu dengan sabar dan konsisten mengangkat isu yang kerap kali diabaikan. Jadi Kali Tebu itu merupakan salah satu sungai ya di Surabaya yang posisinya masih sangat kotor. Jadi karakter masyarakatnya juga yang di branding gitu ya, masyarakat yang pinggiran kota Surabaya biasanya kan lebih apa ya, kepeduliannya kurang. Dan nggak hanya rumah tangga ya, di situ kan ada kayak warung-warung pinggir jalan. Ternyata itu juga buang sampahnya ke sungai. Dan memang terdeteksi ya, informasinya sangat tinggi juga di
Kali Tebu karena memang dari sumber sampah plastik makronya yang utuhnya itu memang sangat banyak. Yang mikroplastik di Kali Tebu ini bisa berdampak pada ancaman gangguan kesehatan masyarakat sekitarnya. Kalau mikroplastik masuk ke tubuh itu biasanya bisa menyebabkan radang di saluran pencernaan, juga mungkin obesitas. Terbaru itu dampak mikroplastik pada tingkat kesuburan, fertilitas laki-laki gitu ya, karena di dalam mikroplastik itu ketika kita teliti kandungan kimianya, dia bisa mengandung senyawa phthalat misalnya. Senyawa plastik ini umumnya mengganggu sistem hormon. Jadi harusnya kan masyarakat kita itu lebih menghargai sungai sebagai sumber kehidupan yang fungsinya sangat penting juga untuk kita. Ketika sungai ini tercemar, tentunya segala sumber-sumber kehidupan tadi juga ikut tercemar. Jadi saya harapkan masyarakat itu bisa lebih menghargai sungai sebagai sumber kehidupan dan dia harus berhenti memperlakukan sungai sebagai tempat sampah, tempat buang limbah, tempat buang kotoran. Ekoton berhasil mengingatkan kami bahwa sampah yang kita gunakan hari ini tidak berakhir begitu saja. Sampah yang terbuang ke kali akan terpecah menjadi mikroplastik. Mikroplastik yang mengalir, meresap, dan masuk ke dalam rantai makanan. Dari ikan yang kita makan, air yang kita minum, dan ke tubuh kita sendiri. Satu hari menyusuri Kali Tebu membuat kami sadar bahwa ini bukan hanya soal sampah yang terlihat. Ini soal kebiasaan, ini soal kesadaran, dan ini soal pilihan yang kita buat setiap harinya. Kali Tebu mungkin hanya satu dari ribuan kali yang bernasib sama di negeri ini. Tapi setiap perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Satu tangan yang mengambil sampah, satu orang yang mulai peduli, dan satu komunitas yang mau bergerak bersama. Kalau kerja di sungai, ada sungai jangan buang sampah, barangan bangun sampah, pada tempatnya demi kebersihan lingkungan sungai dan sekitarnya. Ya pesannya lah, kita itu harus gimana ya, harus punya pemikiran sendiri lah gitu. Gimana supayanya agar kali dan bantaran itu bersih. Kalau saya berharap ya, semoga mereka sadar aja. Tidak ada pesan sadar, jangan nambang, karena walaupun ini sungai itu untuk kepribadian kita masing-masing. Pesannya ya jangan buang sampah sembarangan lah. Kan mengganggu, baunya mengganggu. Terus kalau hujan deras kan naik ke atas sampahnya. Itu kan nanti kan takutnya ada banjir atau apalah kalau sampai ke meluap. Kan gitu kan bahaya sendiri kan, nanti yang kena imbasnya kan orang-orang sekitarnya semua. Karena pada akhirnya menjaga alam menjadi tanggung jawab kita bersama. Melalui kisah Bapak Sudiono, kisah Bapak Romli, kisah Bapak Prapto, dan kisah Ibu Nurul, terlihat jelas mereka menaruh harapan yang besar pada kita. Maka dari itu, mulailah merubah kebiasaan kita, karena masa depan generasi selanjutnya ada pada kebiasaan kita.